jangan sampai stres apa pulang aja apa gimana, sedangkan sisa-sisa di sini kan tinggal Pulang juga sedikit percuma, gitu. Bu. Di Indonesia di lockdown nggak boleh ada yang masuk. Iya makanya Degu. Di mana? Di kampung apa masih jauh dari kota Seoul apa gimana? Ibaratnya ini Daegu, deh Pekandangan sama di mana Sukra apa gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rosiana, sahabat aku. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana? Sehat? Gimana? Sehat? Ya, ini ibu Sehat? harus dibuntelingan. Alhamdulillah sehat. Lagi di mana sayang? Lagi di taman sendiri, padahal di belakang banyak orang. Pantesan banyak suara-suara surau ya. Iya, suara kayak ada jangkrik cici gitu. Ya, yang penting bukan suara-suara alami. Oh iya. Ini nih berhubung tentang virus corona nih belum selesai gitu. Aku mau tahu nih keadaan di Korea tuh kayak gimana. Udah stabil apa masih tetap waspada? Apa pernah di lockdown apa gitu gimana? Ya mau nih bakal tidak ulang tahun aku nih. Kalau Mundur. sekarang sih ya kayaknya udah mulai stabil. Mungkin 2 minggu awal. Ya maksud aku jugutan bae klambine terus kadone kok jadi buang. Ada kadone lu. Bau buat jangan pergi kemana-mana. Ini di barang karena ada ini. Setiap pabrik itu dari atasannya ngimbau kan nggak boleh kemana-mana dulu, dimohon jangan kemana-mana dulu, mau ke tempat ibadah, ke ya pokoknya tempat-tempat umum itu bener-bener jangan pergi kemana-mana. Emang bener-bener kesiksa sih, kan biasanya kita tiap minggu keluar terus kita nggak kemana-mana rasanya gimana gitu kan. Cuman kalau keadaan buat sekarang sih di beberapa tempat mungkin ngelihat kayak ada beberapa orang yang udah mulai berani nggak pakai masker. Sekarang harus tetap pakai masker apa gimana? Sekarang masih tetap harus pakai masker apa udah bebas? Masih tetap Kayak kesadaran diri aja kali ya kalau keadaan yang kayak sekarang mulai stabil gitu. Cuman kalau buat saya sendiri gitu, kayaknya lebih baik mending harus masih pakai masker sih kan, karena kita nggak tahu kan apa yang kita pegang, terus kita nggak tahu keadaan orang itu sakit atau sehat kan nggak tahu. Jadi ya. Tapi di situ masker masih sulit dibeli apa udah stabil nih, bisa beli di mana aja nih? Untuk masker itu kalau untuk di Korea setiap pembelian masker itu harus selalu pakai ID card itu. Iya. Jadi tanda pengenal gitu. Jadi itu awalnya itu ada di apotek. Terus apotek nggak ada, pindah lagi kayak di tempat pusat pembelanjaan, cuman itu benar-benar dibatasi. Dan kalau untuk sekarang emang di apotek harus punya ID card. Nah, untuk ID card yang sudah dipakai buat beli masker itu hanya 1 kali pembelian untuk dapat 3 masker. Dan itu sekalipun mencoba buat beli lagi di apotek lain itu nggak akan bisa. Soalnya berarti 1 ID card itu kasusnya sama kayak di Taiwan ya? Bakal bisa. Kasusnya sama kayak di Taiwan ya, mesti pakai ID card gitu kalau beli, dibatasi setiap 1 orang itu minimal maksimalnya 3 lapis lah, pokoknya 3 masker gitu. Satu orang dapat 3 masker. Itu awalnya gimana sih yang maksudnya viral gitu sampai baru pertama kali datang ya, maksudnya virus itu langsung dapat korban sampai ribuan orang tuh gimana sih?
ceritanya gimana? Katanya itu sih Itu dengar kurang katanya tahu sih. dari Kalau yang pendeta. sampai korban sampai yang ribuan-ribuan kayak gitu kan soalnya bukan di daerah sini ya, ada di daerah tengah itu namanya. Apa namanya? Emang ada kadang mana ya? Aku ada lupa. beberapa orang yang Di mungkin daerah Daegu ya? Daegu ya? ya. Itu Daegu itu di- terbanyak sih. di mana Di itu Daegu, tepatnya? daerah Daegu. Di mana? Di kampung apa masih jauh dari kota Seoul apa gimana? Ibaratnya ini Daegu, deh pekandangan sama di mana Sukra apa gitu. Kalau Ya, kalau kita dari kan Indramayu makanya yang ibaratnya realistis, dari yang Jakarta realita aja. naik 4 jam sekitar 4 jam naik kereta sih. Oh, berarti jauh dong ya? Ya. Berarti Korea Ya karena gede juga. kenapa virusnya cepat nyebar kan karena ya itu kadang orang yang punya gejala kadang ada yang susah buat di chat gitu, mungkin bahasanya digomsa gitu kan, terus dicek segala macam, terus katanya kan dari pihak-pihak tertentu kan banyak isu-isu ya, banyak isu katanya ada yang ngasih masker, ada yang ngasih masker, katanya keliling ke maskernya rumah-rumah, dikasih ngetok ke corona. rumah-rumah, Gila. tapi ternyata maskernya itu udah ada bekas virusnya. Nah itu kan yang ditakutin sama kita kadang-kadang kayak gitu. Makanya setiap kali ada orang yang ngetok ke rumah, Takut selain kita nggak karena sendiri. nggak beli belanjaan online kayak gitu, kita nggak akan berani buka kayak gitu. Pernah nggak ngerasa parno gitu pas pertama kali virus itu datang di Korea? Soalnya di sini juga parno. Pernah nggak? Aku tuh ya pernah yang ngalamin kayak abis keluar gitu ngambil masker dari anaknya nenek. Pulang-pulang itu kan mandi malam, badan tuh langsung menggigil. Aduh ini kenapa nih? Apa aku kena corona ya? Cuma sampai parno sendiri. Serius, sumpah. Ya ampun, aku tuh apa kena ini? Padahal aku kan belum nikah. Terus masa aku udah kalah sama corona? Jangan begitulah, Anda seperti itu. Iya loh, bener loh, sampai parno loh. Maksudnya ya virus corona tuh nggak mandang nggak mandang siapa gitu. Kalau udah kena ya kena aja. Jadi tuh takut parno sendiri gitu. Ya Allah, aku tuh apa kena virus ini batuk dikit, apa kena corona apa dihubungi sama corona semua. Kalau parno sih mungkin karena nggak terlalu sih ya. Soalnya emang dari awal dari atasan di pabrik sendiri gitu udah ada himbauan bener-bener dilarang jangan pergi kemana-mana gitu. Jadi kan buat sendiri di rumah tuh adulah daripada gitu kan keluar-keluar mesti ono gitu kan, ya udahlah mendingan gak usah kemana-mana dulu gitu kan. Terus juga ya kalaupun keluar juga ya ngapain gitu, jadi ya stay terus di rumah. Jadi buat parno-parno sih kayaknya nggak terlalu kali ya. Maksudnya gini, pernah ada yang maksudnya bukan dipecat sih, dirumahkan atau diberhentiin atau suruh libur dulu apa gimana? Soalnya nih di Hong Kong nih ada virus corona kayak gini nih udah 2 bulan itu nggak ada yang kerja gitu. Orang sekolah aja pada diliburin, nanti bulan 6 itu baru boleh masuk sekolah. Nah gimana nih yang nasibnya para buruh pabrik nih di sana nih diberhentiin, itu dirumahkan itu tetap digaji apa gimana nih? Coba jelasin. Kalau keadaan yang sekarang sih ya, awal-awal sih mungkin kerja yang biasanya 10 jam dikurangin cuma 8 jam. Cuman lambat laun lama-lama ini seperti saya yang lagi dialamin aku sendiri ya. Ini aku udah hampir 1,5 bulan libur di rumah. Oh berarti di rumah nggak ada kerjaan. Nggak kerja apa gimana sih?
produksi menurun apa gimana? Iya, produksi menurun soalnya kan barang-barang yang dari pabrik kita kan harus mesti dikirim untuk ke luar negeri kan, Iya, untuk di Amerika kan, sedangkan dari Amerikanya diekspor sendiri ya. kan sama lagi pandemi kayak gini kan. Nah jadi kan untuk keluar masuk barang itu juga kitanya juga emang kena dampaknya gitu. Emang ada beberapa pekerja yang udah mulai masuk, cuman ada beberapa, cuman untuk saya sendiri untuk sekarang bisa jadi sampai itu pemberitahuan bulan Juni, sampai bulan Juni katanya nanti kerja, tapi pemberitahuan dari atasan itu bakal dibayar setengah UMR katanya gitu. Oh, tetap meskipun dibayar diliburin. UMR gitu. Aku kan orang pabrik kita Mbak. Tetap dibayar UMR. Oh, wih. Iya. Good pabriknya. Dari UMR Tapi gitu. memang- Awalnya kan kita memang juga takut ini ya, gitu ya. memang 1 Korea bulan nggak penanganannya- kerja. Nah kalau misalkan sampai 2 bulan, 3 bulan kita mesti makan, minum, bayar segala-galanya. Sini kan serba sendiri. Gimana gitu kan. Bahkan sampai stres. Apa pulang aja, apa gimana. Sedangkan sisa-sisa di sini kan tinggal Pulang juga sedikit percuma, gitu. Bu. Di Indonesia di lockdown nggak boleh ada yang masuk. Iya makanya. Rasanya gitu ya. Harusnya Sedangkan begini, Duh. penerbangan aja Kalau itu- ada yang lamar mah, apa aku pulang aja? Gengsi nih. Ini mah gara-gara corona, apa aku pulang aja ya? Emang tidak segampang itu, Furgoso. Kamu nggak berlaku Iya, belum pernah ditolong. saking stresnya gitu loh. Iya sih. Dia udah hampir 2 bulan gak kerja, apa ya meskipun emang dibayar setengah, cuman kita kadang juga gimana gitu, kita kan pasti juga punya rencana masing-masing lah gitu. Kadang tuh gitu. Iya sih. Memang agak membingungkan sih semua orang. Tapi penanganan tapi penanganan di Korea tuh termasuk gercep loh, cepat banget gitu. Maksudnya tapi aku dengar-dengar sih presidennya Korea siapa tuh namanya lagi sakit ya? Apa gimana sih? Beritanya dengar-dengar dari berita itu gimana? Jangan bawa-bawa deh, aku nggak berani. Enggak, maksudnya aku kan dengar dari berita. Aku kan ini selalu update loh, pengen tahu Korea tuh ya salut gitu penanganannya tuh termasuk Nggak berani gercep. lah. Aku takut. Nggak berani. Emang ngapain nggak Ya, berani? emang tahu sih kan ada kabarnya. Enggak, maksudnya yang pengen tanya itu, aja, kayak bener itu, nggak sih itu, sakit? Katanya sakit, tapi nggak berani lah. Enggak, bini Pak. Nggak berani, wah nggak berani ambil resiko ya. Nggak, Iya. maksudnya pengen nanya presiden Amerika kan ngomong sama ngasih support gitu ke Lee Jong siapa ya presidennya ya Korea itu ya, aku lupa presiden. Ya bapak itulah presiden Korea itu katanya lagi jatuh sakit. Nah apa dia terkena corona? Apa gimana tuh? Apa milih 50-50? Nggak tahu. Gimana? I don't know. Oke. Nggak tahu, soalnya kan emang negara itu kan emang bener-bener negara yang mandiri, bisa dibilang mandiri ya, gitu kan. Iya sih. Aku nggak berani ya. Iya. Malah enggak gini loh, malah aku sempet nggak tahu itu berita hoax atau apa. Malah Donald Trump-nya yang katanya kena gejala virus corona, tapi setelah baca lagi, ternyata hoax. Aku ternyata dibodohi oleh berita itu, dan ternyata itu presiden Koreanya yang sakit, bukannya Donald Trump-nya. Aku sih kurang. Iya, Emang gak ngikutin update sekarang itu kan, gitu apa? Berita kebanyakan kayak gitu. Ya memang beritanya lagi tentang ini semua sih.